Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fauzan di sini. Oke. Ya. Di sini saya akan mereview laptop Asus X441U. Oke. Jadi mereview ini hanya untuk tugas project UAS Kedak, bukan mata kuliah saya ya. Di sini saya akan mereview laptop Asus tipe X441U, RAM 4GB, harddisknya 1TB, sama CPU prosesornya Intel Core i3 dan menggunakan Nvidia ya. Tipe X441U, Core i3, RAM 4GB, OS Windows 10 sama generasi ke-7 ini ya, sama harddisknya 1TB. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe laptopnya. Jadi kan laptop Asus saya X441U. Nah, huruf depannya X. Itu dalam laptop Asus ada beberapa seri. Yang pertama ada E, X, A, K, FS, TP, UX, FX, G sama GX. Seri laptop Asus itu bisa dilihat harganya dari yang mulai E itu yang paling murah dari laptop Asus. Kisaran harganya sekitar 2-3 jutaan. Untuk yang seri X yang saya gunakan itu sekitar 5-6 jutaan. Dan seri yang terakhir kan ada GX itu sekitar 20-30 jutaan. Itu juga tergantung spesifikasinya, dan nanti bisa dilihat gambarnya ya guys. Dan yang kedua ada angka 4. Tadi kan X441U, yang kedua ada angka 4, itu menunjukkan ukuran layar. Kalau laptop yang saya gunakan itu angka 4, maksudnya berarti laptop saya itu ukurannya 14 inch. Kalau yang depannya 1 berarti 10,1 inch, yang 2 11,6 inci, kalau yang 3 13,3 inch. Kalau yang 4 tadi saya gunakan itu 14 inci. Kalau yang 5 15,6 inci. Untuk anak kuliah sih kalau 14 inci standar lah ya, nggak berat-berat amat, cuma harus strong. Dan ada angka tadi 41, maksudnya itu untuk melihat produksinya. Jadi produksi terbaru kalau 331 berarti yang keluar terbaru yang yang lama 3, yang 441. Selanjutnya ada huruf yang paling belakang itu tadi X441U. Nah, huruf terakhirnya itu U. Berarti itu kalau U untuk Core i3, Core i5, dan Core i7. Selain U ada huruf F juga terakhirnya. Huruf F itu Core i3 sama Core i5 sama Core i7. Selanjutnya ada huruf M dan N. Huruf M dan M Intel N4000, ada Intel N5000, Intel N3350, dan Intel N3700. Selanjutnya ada huruf D. D sama Z. D sama Z itu Ryzen
Ryzen R3 3200, Ryzen R3 2200, Ryzen R5 3500, dan Ryzen R5 2500. Selanjutnya ada juga yang di belakangnya huruf B sama Y, itu AMD A4, AMD A6, A9, A12, dan E2. Nah, setelah ini ada cara membaca nama laptop Asus, akan saya kasih gambarnya, bisa Anda lihat ya. Oke, ya saya udah membuka laptop saya. Sebenarnya ini saya mau buka yang aplikasi Geekbench. Geekbench itu apa sih ya? Itu aplikasi buat ngecek CPU kita, performanya, skornya berapa. Kita coba run CPU. Kita coba run CPU benchmark. Nah, udah berjalan, kita tunggu. Nih APK-nya, softwarenya itu untuk mengecek skor CPU kita tuh berapa sih. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini mah agak lama, tapi ini tuh untuk mengetahui. Ada HTML juga, ada kalau merender PDF juga ada, text rendering, berapa skornya laptop saya, ada kameranya, body basic. Oke, benar lagi ya, agak lama. Selesai kan, itu kelihatan merek Asus TUF Computer Inch VivoBook 14 inci, Asus laptop tadi kan X441 UBR. Skornya 420 sama 1325. Kita scroll bawah, lihat OS nya Windows 10. Kelihatan kan? Prosesornya Intel Core i3 generasi ke-7, satu prosesor, 2 core, dan 4 thread. RAM-nya 4GB, 3,88. Baik, ini untuk kelebihan dari laptop Asus X441 itu, yaitu the Nvidia ya. The Nvidia maksudnya tuh kinerja laptop Asus X441 itu lumayan bagus, baik untuk gaming ringan, desain grafis, maupun content production yang cukup tangguh. Untuk kekurangannya, layarnya belum IPS. IPS itu kalau dilihat dari mana saja tuh bisa jelas
Ini contoh saya. Kalau dari depan kan jelas ini, coba ya dari samping menjelaskan. Ini belum IPS. Dan kekurangan yang lainnya tuh ada ini, Asus X1 X441U masih menggunakan hard disk atau HDD 1 tera dibandingkan dengan SSD. Hard disk itu masih kalah jauh dari SSD. SSD itu 8 kali lebih cepat, kecepatan baca tulisnya itu 8 kali dibandingkan hard disk. Nah, di sini saya juga akan membandingkan laptop Asus punya saya X441U dengan laptop yang lain, yaitu Acer Swift 3 Ryzen 3 Athlon AMD Athlon 300U. Berikut gambarnya, bisa dilihat ya gambar laptopnya. Menurut data, jadi menggunakan prosesornya AMD Athlon Ryzen prosesor keluaran terbaru Ryzen 3 dibandingkan dengan Core i3. Nah, menurut spek sih masih cepat Ryzen. Dan yang kedua, untuk Acer yang Swift 3 ini layarnya sudah IPS, jadi dia sudah bisa dilihat dari mana saja. Tapi kekurangan dari Acer tersebut, dia belum ada Nvidia, jadi buat game lumayan berat, apalagi desain grafis maupun content production, dibandingkan laptop Asus yang punya saya X441U sudah ada Nvidia-nya. Saya akan tunjukkan logo Nvidia pada laptop saya. Nah, berikut logo Nvidia. Buat gaming ringan bolehlah ya dibandingkan Acer. Untuk kesimpulan di video review kali ini, kalian mencari laptop gak harus mahal, cuma apa ya, speknya itu loh harus ya, laptop kurang gak apa-apa. Contohnya tadi saya kan menggunakan hard disk. Kalau hard disk sama SSD kan itu kan lebih bagus SSD lah, jadi harus ganti sama SSD. Nggak usah mahal, nggak usah ganti beli lagi yang SSD, ganti aja beli uang beli SSD. Dan yang kedua, untuk prosesor sendiri, untuk prosesor tadi kan Core i3 sama AMD Ryzen sama Core i3 setara, cuma kalau dari pemrosesan tuh lebih bagusan yang AMD Ryzen kan. Kalau Core i3 pokoknya cuma itu harus gak usah beli yang Ryzen, beli aja prosesornya lo nanti diganti. Terus yang ketiga, kalau dari layar itu kan tadi Asus punya saya itu nggak IPS. Kalau IPS itu nggak bisa dibeli ya, itu aja, cuma ya harus dijaga aja sih. Dan untuk yang Acer Ryzen 3 kan gak ada Nvidia ya, dia juga harus memasang Nvidia nya
grafiknya di laptop. Dan terutama dalam memilih laptop tuh harganya ya jangan terlalu mahal juga, nggak apa-apa sih, jangan mengikuti tren yang ada. Mengikuti tren yang ada cuma jangan ngambil dulu yang harus itu, ntar pokoknya habis deh buat beli laptop. Oke. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya ini hanya video pertama saya ya. Semoga kalian suka dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam tadi saya menyampaikan review video ini. Saya meminta maaf. Dan jangan lupa subscribe video YouTube saya karena subscribe itu gratis. Oke. Saya Nifasi Murti. Tetap di sini.